Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan belajar tahsin. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari tahsin itu sendiri. Tahsin secara harfiah berasal dari hasana yuhassinu, tahsinan, yang artinya membaguskan. Tentunya dalam hal ini tugas kita adalah belajar untuk bagaimana cara membaguskan bacaan Al-Quran kita, bacaan Iqra kita, ya. Nah, tujuan tahsin tilawah ini adalah menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi tahsin ini tujuannya adalah menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Iqra ataupun Al-Quran, ya. Nah, kita banyak melihat bahwa kesalahan yang sering terjadi saat membaca Al-Quran, yaitu yang pertama al-lahnul jali, kesalahan fatal seperti tertukarnya huruf yang dibaca, bahkan harokat dan baris karena kurangnya kehati-hatian kita. Maka dari itu kita akan belajar nantinya bagaimana huruf keluar makhrijul hurufnya, keluar tempat keluar huruf. Kemudian yang kedua adalah al-lahnul khafi, kesalahan ringan yang tidak diketahui secara umum, ya, kecuali orang yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran. Misalnya tidak menyempurnakan panjang pendeknya bacaan, ya. Apalagi anak-anakku sekalian semuanya alhamdulillah sekarang kelas 3A khususnya, ya, ada yang sudah Al-Quran, kemudian ada yang Iqra 6, Iqra 5, kemudian Iqra 4, ya. Nah, semuanya itu tentunya harus kita tahu bagaimana nantinya kita menggunakan atau panjang pendeknya tempat keluar makhrijul hurufnya, ya. Nah, kita banyak melihat contoh pembacaan yang salah, misalkan di dalam surat Al-Fatihah, ya. Ada yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bacaannya salah. Kalau bacaannya hurufnya salah, berarti nanti artinya juga salah, ya. Misalnya alhamdu berarti keputusasaan alhamdulillah, keputusasaan milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan segala penyakit, ya. Jauh sekali artinya, ya, kalau seandainya hurufnya salah. Tetapi kalau seharusnya yang kita baca itu benar, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, artinya sesuai, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, gitu, ya. Jadi banyak sekali nanti contoh yang salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan benar, ya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran nantinya panjang pendeknya salah, makhrijul hurufnya salah. Maka dari itu nanti kita akan belajar, ya, bagaimana panjang pendeknya, tajwidnya, kemudian makhrijul hurufnya. Nah, selain perintah membaca Al-Quran dengan prinsip hak
haqqa tilawah, yakni membaca dengan sebenar-benar bacaan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 121 yang merupakan refleksi keimanan terhadap kitabnya, ya, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika tidak kita laksanakan, maka kalau membaca Al-Quran asal-asalan, ya, maka nantinya akan diancam kerugian dan kebinasaan abadi di akhirat nanti. Maka anak-anakku sekalian, mari kita bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, bagaimana kita menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, sehingga baca Al-Quran kita itu nantinya akan merupakan bukti kejujuran bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan nantinya dengan kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang baik, makhrijul hurufnya yang baik, insya Allah nanti ayat-ayat Al-Quran ini akan menjadi syafaat, menjadi penolong untuk kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin, ya. Baik anak-anakku sekalian, nanti kita akan masuk ke makhrijul huruf, ya. Artinya banyak sekali huruf-huruf, tempat hurufnya, ya. Bagaimana gunnanya, makhrijul lisan, ya, dengan lidah, ya. Nanti semuanya sudah ada. Nanti kita akan belajar satu persatu. Yang pertama adalah asyafatain, 2 bibir atau 4 huruf, ya. Yang termasuk huruf syafatain itu adalah fa, ya. Jadi fa itu keluar dari dalamnya bibir yang bawah serta menepati dengan ujung 2 gigi seri yang atas, ya. Jadi huruf fa itu termasuk huruf syafatain. Jadi bagaimana makhrijul hurufnya, tempat keluar hurufnya itu harus sesuai, ya. Harus sesuai keluar dari dalamnya bibir yang bawah serta menepati dengan ujung 2 gigi seri yang atas. Fa, gigi seri, fa, gitu, ya. Fa. Kemudian ada huruf waw. Waw, ba dan mim itu juga termasuk huruf syafatain, ya, 2 bibir. Artinya di 2 bibir kita, keluar di antara 2 bibir, antara bibir atas dan bawah. Hanya saja huruf waw itu bibirnya membuka, waw, ya. Tapi huruf ba dan mim itu bibirnya membungkam, ba, mim, hurufnya membungkam atau menutup, ya, mim, ya. Hanya kita harus tahu bagaimana huruf-huruf asyafatain, ya. Kemudian ada huruf halqi, halak, tenggorokan. Huruf tenggorokan itu ada 6. Ashkor halqi, pangkal tenggorokan, yaitu hamzah, a dan ha, ya, ha, tenggorokan. Kemudian ada wastul halqi, pertengahan tenggorokan, yaitu ha dan ain, tenggorokan, tengah tenggorokan. Dan ada adnal halqi, ujung tenggorokan, yaitu ghain dan kha, itu semua ada 6 huruf, ya. Nanti pelajaran berikutnya kita akan lebih memperdalam bagaimana bunyi huruf khalqi, tenggorokan, ya. Kemudian ada huruf lisan. Nah, bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya lidah itu ada 18 yang dikelompokkan menjadi 10 makhraj, ya. Yang penting nanti Ananda sudah tahu bagaimana huruf makhrijul huruf. Maka dari itu pengantar saja. Nanti kita akan memperdalam ilmu tahsin kita, bagaimana kita membaca Al-Quran secara tartil, ya. Karena
Pelajaran tahsin ini